Kota Padang, kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera. Inilah ibu kota Sumatera Barat. Jumlah penduduknya di akhir tahun 2014 mencapai lebih dari 1 juta jiwa menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Kota Padang sangat erat diasosiasikan dengan etnis Minangkabau. Suku Minang banyak bergelut di bidang pendidikan dan perdagangan. Banyak anggota suku ini berada di perantauan. Minang perantauan pada umumnya bermukim di kota-kota besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tradisi perantauan ini membuat budaya suku Minang banyak dikenal. Mulai dari masakan khasnya, bahasa, hingga cerita rakyat masyarakat Minang. Dalam tradisi rakyat Minang terdapat salah satu cerita khas Sumatera Barat yang salah satunya menjadi budaya sastra nasional. Ya, Malin Kundang salah satu cerita mengenai tentang pentingnya budi pekerti terhadap orang tua. Malin Kundang adalah sebuah legenda yang melekat di masyarakat Minang. Batu Malin Kundang ini berada di area pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. Walau hanya sebuah legenda, kisah ini cukup hidup dan diyakini masyarakat lantaran sebuah batu yang mirip bentuknya dengan seseorang yang sedang bersujud. Batu inilah yang dinamakan Batu Malin Kundang. Konon, seorang pemuda desa merantau ke kota meninggalkan ibunya yang renta. Di perantauannya, Malin Kundang menikah dengan seorang putri saudagar kaya. Malin yang berlimpah harta berubah menjadi sombong dan tidak mengakui ibunya yang miskin dan sudah tua. Hal itu pun memicu kemarahan ibunda Malin hingga mengutuknya menjadi batu dalam keadaan bersujud. Memang di Minangkabau selalu saja anak-anak dalam usia sekolahan itu selalu, apalagi di kota, itu selalu mencerminkan atau mendidik anaknya, kamu jangan seperti Malin Kundang, atau kamu jangan seperti Siti Nurbaya, dan itu selalu melegenda begitu secara turun-temurun. Kenapa demikian? Karena kalau kita seperti Malin Kundang, kita hanya membawa intelijensi. Kita hanya memakai ilmu, kita hanya memakai nalar, tidak memakai perasaan. Jadi kalau ketika orang, anak, setelah dia dewasa hanya memakai perasaan, hanya memakai pikirannya saja, akhirnya dia di tempat di mana dia berada, dia tidak akan bisa menyambung dengan lingkungannya sendiri. Karena dia punya pikiran, dia punya nalar, dia punya ilmu, tapi tidak memahami perasaan yang dalam notaben adalah berasal dari naluri itu sendiri. Makanya sangat penting sekali ajaran-ajaran Malin Kundang itu di Minangkabau dan sering dibaca memang bahwa beginilah Minangkabau. Kalau ingin jadi anak durhaka, ya jadilah Malin Kundang. Tapi kalau jadi anak yang soleh, anak yang patuh, jangan jadi Malin Kundang. Gitu. Nilai berbakti pada orang tua erat kaitannya dengan penanaman budi pekerti. Sangat penting sekali ya. Harus budi pekerti itu mestinya karena dia melekat kepada akhlak budi pekerti menjadi perilaku pakaian si anak sendiri, itu sangat penting. Di dalam Minangkabau diatur lagi. Ada 4 kategori budi pekerti. Dalam artian ketika kita bicara dengan orang tua, ada kata mendaki namanya. Ketika bicara sama besar, ada kata mendatar namanya. Ketika bicara dengan orang yang di bawah kita, kata menurun namanya. Ketika kita bicara dengan atau hadirnya orang Sumando di beberapa tempat yang tidak mungkin kita bicara langsung, ada kata melereng namanya. Jadi banyak hal yang memang dituntun oleh adat Minangkabau supaya kita saling menghargai itu. Ketika kita menghargai orang lain akan menghargai kita. Sudah sejak kecil, anak-anak di Kota Padang mendapat pendidikan agama Islam yang cukup kental. Tradisi hampir tak dapat dilepaskan dari agama.
Begitupun sebaliknya. Sebenarnya sama pentingnya, tapi kalau kita hanya mempelajari agama saja, tapi kita nggak mempelajari ilmu pengetahuan, nah nanti kita tidak bisa, nanti kita kalah dengan bangsa lain gitu. Jadi kita nggak bisa berkompetisi dalam dunia. Tapi kalau misalnya kita mempelajari dunia saja dan kita meninggalkan agama, itu nanti kita di kehidupan selanjutnya kita tidak akan selamat. Farhan Sultan Samari berusia 17 tahun. Ia adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Ayah Farhan, Zulkifli, menjalankan usaha berjualan nasi bungkus. Mereka tinggal di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Di rumah ya gitulah, berbakti, nolong-nolong ya segala bisanya gitu. Kalau misalkan orang tua minta tolong ya usahakan untuk kerjakan. Tapi orang tua juga pasti juga menyeimbangkan kan, apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak gitu. Pasti jadi antara orang tua dan anak itu ada timbul keselarasan. Jangan ya kan, Dek? Ya, jam. Iya. Doanya ya kita mendoakan anaknya dari yang kecil sampai yang besar, itu doanya adalah doa untuk kebaikan si anak ya, baik itu ke depan dirinya ya, sekolahnya, masa depannya, tentang dimana pergaulan dia. Kita mendoakan dia itu menjadi anak yang baik, jujur, tanggung jawab, dan bijaksana dalam menyikapi kehidupan ini gitu. Kalau di rumah itu yang paling penting itu bagaimana kalau kita berhubungan dengan orang lain, itu sangat penting. Soalnya gimana kita itu sangat dipengaruhi oleh apa sikap kita terhadap orang lain. Kalau misalkan sikap kita buruk kepada orang lain, tentu kita akan dicap buruk. Dan kalau misalnya sebaliknya ya berarti berlaku juga. Farhan kini tengah mengenyam pendidikan di bangku kelas 3 SMA Negeri 1 Padang. Ia tercatat sebagai salah satu murid berprestasi, antara lain juara pertama IPA Pariaman dan juara pertama Lomba Smapsik. Nah, yang kedua, kita harus sungguh-sungguh dalam apa yang kita kerjakan. Misalnya kita sebagai seorang siswa, berarti tujuan seorang siswa itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Sana kita harus memahami betul apa tujuan kita dalam belajar. Jadi kita di sana bertujuan untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Berarti pokoknya jangan sampai apa yang lupa apa posisi kita. Misalkan ya gitu tadi, kita sebagai siswa jangan lupa posisi kita sebagai siswa dan tujuan kita, tugas kita untuk menuntut ilmu. Jadi kalau misalkan sudah bekerja, kita harus tahu juga apa tujuan kita dan seterusnya seperti itu. Jadi yang paling utama itu ya itu tadi. Jadi di sana kita belajar untuk menghafal, tahfiz kan namanya itu. Ada juga kita diberi ceramah kuliah, kultum namanya itu setiap Jumat dan setiap hari juga ada. Jadi kita memang nggak kering dengan pesan-pesan, dengan ajaran agama kita. Jadi kita nggak lupa gitu. Memang di SMA Negeri 1 Padang ini memang mengedepankan sisi itu gitu. Jadi itu yang membuat dia unggul dan ya patut diikuti. Ya kalau misalnya di sekolah tuh memang ditanamin budi pekertinya kuat. Kita kalau misalnya sama guru, meskipun kita nggak diajarin sama guru tersebut, tapi tetap kita sangat dianjurkan untuk 3S namanya itu, senyum, sapa, salam. Manfaatnya ya kita jadi sama guru tuh jadi dihargai gitu. Jadi guru tuh nganggap kita sebagai anak yang ya maksudnya bisa membanggakan sekolah lah gitu. Dari utama kita, cara kita berperilaku aja bisa dijadikan kebanggaan sekolah. SMA Negeri 1 Padang menjadi salah satu sekolah utama yang diandalkan warga Padang. Disinilah para remaja yang beralih menuju dewasa muda disiapkan, secara akademis maupun akhlak. Ya karena begini, kita sebetulnya di Sumatera Barat ada suatu falsafah ya,
adat Basani Sara, Sara Basani Kitabulo. Artinya begini, bahwa kita merujuk kepada adat budaya kita di Sumatera Barat dan juga termasuk agama. Dan ini merupakan satu dominan yang memberikan pengaruh kepada karakter anak-anak kita dan juga masyarakat di Sumatera Barat. Sehingga dengan demikian budaya ini bisa mewujud dalam bentuk perilakunya sehari-hari dan bahkan kalau bisa jadi mendarah daging. Nah, oleh karena itu kami melihat pentingnya pendidikan karakter yang ada dan kami melihat juga di SMA Negeri 1 Padang ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pembentukan karakter baik dari segi etika, norma, moral, dan juga agama. Diharapkan nilai-nilai kebaikan yang tertanam itu tetap bertahan sepanjang masa, tak lekang zaman walau menghadapi berbagai tantangan. Gempa berkekuatan 7,9 skala Richter pernah mengguncang Provinsi Sumatera Barat pada September tahun 2009. Bangunan di Kota Padang luluh lantak, termasuk gedung sekolah SMA Negeri 1 Padang yang berdiri sejak tahun 1917. Kondisi gedung sekolah yang hancur memaksa para siswa belajar di tenda-tenda darurat dengan fasilitas yang seadanya. Lalu, SMA Negeri 1 Padang dibangun kembali atas kerjasama pemerintah Kota Padang dengan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Sekolah ini telah menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Karenanya, bukan semata gedung yang terpenting, tetapi proses transfer ilmu dan akidah menjadi nyawa di dalamnya. Pembangunan gedung baru membutuhkan lahan yang luas. Karenanya, lokasi SMA Negeri 1 yang lama beralih ke alamat yang baru. Dari Jalan Jenderal Sudirman, pindah ke Jalan Belanti Raya, Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Setahun setelah bencana gempa, gedung sekolah yang baru diresmikan pada 7 Agustus 2010. Di atas lahan seluas 1,4 hektar, gedung sekolah berlantai 3 ini dibangun. Gedung ini dirancang sebagai bangunan tahan gempa hingga 9 skala Richter. Selain sebagai tempat pendidikan, sekolah ini dapat difungsikan juga sebagai tempat perlindungan dari bahaya gempa bumi dan tsunami. Pendidikan di SMA 1 Padang ini bermula dari sekolah kami di Jalan Sudirman. Kemudian karena terjadi gempa 2009, sekolah kami tidak layak pakai, sehingga dunia memperhatikan SMA 1 Padang, termasuk satu di antaranya yaitu Buddha Suci. Kemudian mengenai pendidikan, karena fasilitas cukup, juga nyaman, dan dilengkapi taman-taman yang indah di SMA 1 Padang, sehingga dari tahun ke tahun SMA 1 Padang ini cukup berprestasi di Sumatera Barat. Dan mulai dari Jalan Belanti ini, gedung baru ini, itu SMA 1 Padang itu rata-rata nomor 1 di Sumatera Barat. SMA 1 Padang mempunyai ciri khas sebenarnya dua yang khusus. Ciri khas yang pertama dalam bidang akademik, karena memang kami memacu siswa ini agar bisa dia kuliah di perguruan tinggi yang favorit, terutama perguruan tinggi yang ada di Jawa. Kemudian dari bidang yang kedua, dari bidang karakter atau bidang keagamaan, kita di sini mengutamakan siswa itu berkarakter Qurani. Kalau di Minangkabau, Sumatera Barat, itu karakter di masyarakat itu ada yang disebut dengan adat Minangkabau. Kalau karakter di bidang sekolah, tentu ada aturan dan disiplin sekolah, aturan-aturan yang mereka pakai di sekolah.
Kemudian dari segi akhlak yang mengarah kepada keimanan, tentu nanti ini yang menyangkut dengan agamanya. Itulah barangkali yang baik menurut kita gitu, di mana kita berada, kemudian di sekolah apa yang kita butuhkan sesuai dengan sekolah dan juga disesuaikan dengan agama mereka masing-masing. Ya, kita memang bekerja keras. Kerja keras tentu kita memperlihatkan dulu. Kita dulu sebagai contoh, kita dulu yang mengajak mereka supaya berkarakter yang bagus itu bagaimana. Kemudian baru mereka nanti kita pandu, kalau ada mereka yang salah kita pandu. Kemudian memang setiap pertemuan dan khusus nanti setiap setelah salat zuhur itu kita mengingatkan kepada mereka karakter di masjid bagaimana, karakter di sekolah bagaimana. Oh ya, manfaatnya jelas, membuat generasi bangsa Indonesia ini, generasi muda yang mungkin 2040 yang akan memimpin kita ini, untuk menjalankan kehidupan ini yang harmonis. Harmonis baik untuk diri dia sendiri, untuk lingkungan maupun untuk masyarakat. Karena kalau hidup tanpa karakter tentu kita akan banyak benturan dan segala macam. Malah mungkin manusia ini kalau tidak berkarakter dia bukan sangat kejam. Apalagi kalau orang berilmu yang tidak punya karakter, itu kejahatannya luar biasa. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SMA Negeri 1 Padang berada pada peringkat ke-6 sekolah berprestasi di tingkat nasional. Ini ada penilaian khusus Kemendikbud terhadap sekolah yang berprestasi. Kita memang ditinjau dari segi alumni, kemudian dari segi prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik. Jadi kita masuk ke tingkat nasional atau internasional. Jadi saya rasa mungkin Kemendikbud ada punya indikator khusus yang mana kami pun nggak tahu apa indikatornya. Yang jelas sekolah kita termasuk orang sekolah yang dinilai dan alhamdulillah di Indonesia termasuk peringkat 6. Keberadaan sekolah SMA Negeri 1 Padang ini menjadi sebuah harapan bagi dunia pendidikan di Kota Padang. Kita berharap anak-anak selain dia cerdas, dia juga termasuk orang yang pintar dan bijaksana dalam hidup ini. Itu harapan kita yang besar, pintar dan bijaksana. Karena dengan pintar saja belum tentu bijaksana. Kalau bijaksana saja, kalau tidak pintar juga tidak akan tercapai hal seperti itu. Jadi dengan karakter, dengan mereka berkarakter ini, mudah-mudahan mereka di masyarakat dapat mewarnai masyarakat, mewarnai hidup mereka. Bukan mereka yang diwarnai, tapi mereka dapat mewarnai lingkungan mereka dengan yang baik-baik juga. Kalau pembentukan karakter yang baik terhadap anak tentu sesuai dengan fitrahnya manusia. Bahwa manusia itu pada prinsipnya mempunyai karakter yang baik. Tetapi tentu kita ada standar ya. Ya, kita berharap kepada semua siswa atau alumni SMA 1 Padang, kita berharap memang menjadilah orang yang terbaik di mana saja berada, baik di lingkungan perkantoran, di lingkungan masyarakat, maupun di rumah tangga sendiri. Perlihatkanlah karakter yang baik, sikap yang baik, budi pekerti yang baik. Kalau mungkin di Islam yang disebut dengan akhlak yang mulia. Tradisi dan budaya masyarakat suatu daerah merupakan jati diri yang harus tetap terjaga keberadaannya. Nilai tradisi diwariskan melalui ajaran nilai-nilai budi pekerti. Sikap untuk saling menghormati, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Awalnya, Gebu Minang adalah gerakan Seribu Minang. Didirikan oleh para tokoh ranah Minang pada 20 Januari 1989. Tujuannya untuk menjembatani silaturahmi para perantau Minang dengan masyarakat Minang di Sumatera Barat. Dulunya, lembaga ini mengumpulkan uang Rp1.000 setiap bulan dari setiap warga perantau Minang. Uang itu digunakan untuk membangun berbagai sarana di Sumatera Barat. Namun seiring perkembangan waktu, kepanjangan Gebu Minang berubah menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang. Pada umumnya, orang Minang itu kan hobinya bukan hobi ya,
kebiasaannya itu merantau terus berdagang. Nah, itu kan dari dari asalnya dia suka melakukan perdagangan. Oleh karena itu Gebu Minang itu terpikir ini harus ada yang mendukung gerakan-gerakan kebiasaan orang Minang merantau untuk berdagang. Makanya diadakan gerakan ekonomi. Kemudian budayanya supaya bisa berkembang diadakan suatu penataan kembali budaya Minang. Karena Gebu Minang itu adalah gerakan budaya dan ekonomi Minang, gitu kan. Ya tentu sebagaimana orang Minang ini kena perantau, dia tidak boleh lupa terhadap agama dan budayanya. Hari-hari sebelumnya. Titik temu itu adat menitik beratkan pada budi, syarat menitik beratkan pada akhlak. Jadi etika ini. Nah itu sudah dijabarkan bagaimana untuk pemuda, kaum wanita. Nah ini harus diajarkan. Suku yang merupakan temanya ini kemudian Sarangko Dayuang, Sandak Galah, ya, dan Kahilia Sarangko Dayuang. Artinya itu adalah semua persoalan yang akan kita lakukan itu tidak dengan ragu-ragu, gitu kan, tidak dengan ragu-ragu. Dan sekali Sandak Galah ke hulu, itu artinya filosofinya sangat besar dalam kehidupan kita. Dan juga Sarangko Dayuang, jadi kalau istilahnya kalau kita pakai perahu kan pakai dayung gitu kan, sekali jalan aja, jadi semuanya bisa kita selesaikan dan kita akomodir, gitu kan. Adalah suatu urgensi untuk memecah perspektif ini merupakan juga karakter. Jadi orang Minang itu harus orang yang beradat, orang yang beragama, orang yang pintar. Jadi kepemimpinan memimpin orang Minangkabau itu harus yang punya 3 pandangan ini, 3 karakter ini, 3 perspektif, 3 sudut pandang ini. Menjunjung tinggi nilai agama dan nilai tradisi dapat memperkuat karakteristik bangsa. Dan itu dimiliki oleh setiap suku yang ada di Indonesia, termasuk suku Minangkabau dari Sumatera Barat.